Ya, pemirsa, pimpinan rapat dengar pendapat Komisi 10 bersama dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim ini menyampaikan keresahan masyarakat dan juga ramainya protes berkaitan dengan kenaikan UKT. Kami hadirkan pernyataan pimpinan dari Komisi 10 yakni Dede Yusuf M. Effendi. Jadi memang dalam kurun 2 minggu terakhir ini sangat ramai di mana-mana, termasuk juga kita lihat ada maraknya protes-protes terhadap kenaikan UKT, BKT ataupun IP yang lagi ramai. Bahkan kami di DPR juga telah menerima beberapa audiensi dari BEM-BEM mahasiswa, lalu kemudian juga dari perguruan tinggi, sehingga akhirnya kami melihat isu ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ada solusi yang konkret. Dalam kesempatan ini, Nadiem meluruskan kesimpangsiuran kabar dan pemahaman yang kurang tepat mengenai kenaikan UKT. Nadiem juga menyampaikan bahwa dirinya ingin memastikan agar seluruh masyarakat Indonesia yang kurang mampu dapat menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Untuk itu, dirinya akan berkoordinasi dengan DPR, kementerian lembaga, dan seluruh pihak terkait. Yang pertama, poin yang terpenting adalah prinsip dasar UKT. Ini harus semua mahasiswa, semua masyarakat harus mengerti. Prinsip dasar UKT harus selalu mengedepankan azas keadilan dan inklusivitas. Dan karena itu, UKT itu selalu berjenjang. Apa artinya berjenjang? Artinya, bagi mahasiswa yang punya keluarga lebih mampu, mereka membayar lebih banyak, dan mahasiswa yang tidak mampu, dia membayar lebih sedikit. Menegaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan, di sosial media dan lain-lain, bahwa ini akan tiba-tiba merubah rate UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali. Ini hanya akan berlaku untuk mahasiswa baru dan sebenarnya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai. Jadi kami mendengar banyak desas-desus, ada lompatan-lompatan yang cukup fantastis ya. Tadi dari Komisi 10 terima kasih sudah memberikan. Dan saya berkomit beserta Kemendikbudristek untuk memastikan, karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami, untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional, itu akan kami berhentikan. Komisi 10 bergabung dengan kita untuk berjuang untuk meningkatkan anggaran KIPK, sehingga kita memastikan bahwa yang tidak mampu masih bisa mengikuti perguruan tinggi. Dari Jakarta, Diva Ulhak Ashari Narotama, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana jalannya rapat dengar pendapat antara Komisi 10 bersama dengan Mendikbudristek? Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, ada Prita Zega yang saat ini berada di gedung DPR RI. Zega, seperti apa jalannya rapat dengar pendapat antara Komisi 10 dan juga Mendikbudristek? Apa saja poin-poin yang menarik yang bisa Anda bagikan ke pemirsa TV One? Zega. Ya, selamat siang Vena dan juga pemirsa TV One. Rapat Komisi 10 DPR bersama dengan Mendikbudristek RI yakni Nadiem Makarim ini sudah selesai, di mana tadi ada beberapa catatan yang sudah dihasilkan mengenai rapat tersebut. Saya akan merangkumnya untuk pemirsa TV One. Ini mengenai dengan pembahasan UKT. Tadi Nadiem menerangkan beberapa hal, bahwa yang pertama dalam kenaikan UKT ini telah banyak mengalami mispersepsi dengan masyarakat yang sudah tersebar luas, di mana tadi Nadiem mengatakan bahwa kenaikan UKT ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah menjalankan ataupun menjalani pendidikan ataupun di perguruan tinggi negeri. Artinya ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru, dan untuk prosedur kenaikan UKT-nya sendiri ini berasaskan keadilan dan juga inklusivitas, di mana untuk mahasiswa baru yang mempunyai keluarga yang cukup mampu, maka pembiayaan ataupun bayaran UKT ini juga lebih tinggi. Sedangkan untuk mahasiswa yang mempunyai keluarga yang kurang mampu, ini akan membayar UKT lebih rendah
dari mahasiswa yang mungkin terbilang berekonomi tinggi begitu. Artinya ini tidak disetarakan untuk semua mahasiswa, ada pengelompokan ataupun tangga UKT yang sesuai dengan ekonomi setiap mahasiswa. Dan tadi juga dijelaskan bahwa dalam banyak sekali desas-desus soal kenaikan UKT ini, terlebih beberapa kampus sudah menerapkan di mana seperti di Unsud dan juga di UNS yang telah menaikkan UKT secara drastis, dan dirinya mengatakan bahwa nantinya akan melakukan evaluasi ataupun audit langsung turun ke lapangan kepada seluruh perguruan tinggi untuk meninjau bagaimana kenaikan UKT, sehingga kenaikan UKT ini nantinya sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah diterapkan. Dan juga mereka akan memastikan bahwa proses naik banding bagi mahasiswa yang merasa tangga UKT-nya tidak sesuai dengan ekonomi. Artinya ini Mendikbudristek akan mengawasi setiap mahasiswa dan memberikan keleluasaan kepada mahasiswa yang akan mengajukan UKT lebih rendah sesuai dengan ekonominya. Dan juga pemirsa, Mendikbudristek menjamin perlindungan mahasiswa secara tertib dari ancaman seperti dilaporkan ke polisi kemudian ataupun kehilangan UKT. Artinya ini Mendikbudristek menjamin jikalau memang mahasiswa tersebut akan meninjau ataupun mau melakukan ataupun mengajukan biaya UKT sesuai dengan ekonomi, maka perlu peninjauan dari Mendikbudristek kepada pihak kampus. Kemudian juga Mendikbudristek akan berjuang meningkatkan jumlah KIP dan juga menyelesaikan proses pencarian dan kriteria. Nantinya Mendikbudristek ini akan mendata kembali dan akan berjuang untuk meningkatkan jumlah KIP seperti teruntuk kepada mahasiswa-mahasiswa yang terbilang tidak mampu ataupun kurang mampu dalam membayar UKT. Nah, sedangkan tadi dari Komisi 10, pemirsa, di sini mereka mengatakan ataupun memberikan beberapa solusi baik jangka pendek maupun juga jangka panjang. Untuk jangka pendeknya sendiri, Komisi 10 memberikan solusi yakni untuk menghentikan ataupun membatalkan kenaikan UKT kepada seluruh perguruan tinggi, di mana tadi Komisi 10 mengatakan bahwa ini kenaikan UKT ini beberapa perguruan tinggi ini tidak wajar. Kemudian mereka juga memberikan solusi untuk merevisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Sedangkan untuk jangka panjangnya ini menambahkan jumlah KIP untuk seluruh perguruan tinggi. Dan nantinya ini dari Kemendikbud sendiri mengatakan bahwa nantinya akan ada evaluasi ataupun audit ke beberapa perguruan tinggi dalam waktu dekat. Demikian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih laporan langsung Prita Zega dari rapat RDP dengan Kemendikbud. Ini tentu harus disoroti ya, agar masyarakat juga bisa menempuh pendidikan tinggi. Terima kasih Zega. Ya, pemirsa, berikutnya kami hadirkan informasi mengenai biaya kuliah di sejumlah universitas negeri di tanah air. Berikut ini.